Selamat pagi anak-anak kelas 4 Bu Eni. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Tadi tidak ada yang berangkat terlambat? Tidak, Bu. Pintar semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan bajunya dirapikan, mejanya kalau masih miring-miring, semuanya dirapikan. Sudah? Sudah. Kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Mau Fenty? Yuk Fenty memimpin doa. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fenty sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Seperti biasanya, Bu Eni akan melakukan presensi kehadiran dari anak-anak semuanya. Yang namanya Ibu panggil, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Hindiar Galuh, Hadir Bu. hadir. Arnia Fenty, Hadir Bu. hadir juga. Semuanya hadir ya anak-anak. Hadir. Baik, untuk menambah semangat anak-anak pada pagi hari ini, silakan semuanya berdiri. Berdiri. Kita akan melakukan jargon selamat pagi seperti biasanya. Ada yang masih ingat? Masih. Coba, ini pimpin jargonnya. Selamat pagi. Pagi, morning sunshine. Sekali lagi, Bu Eni yang pimpin. Selamat pagi, morning sunshine. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah terlihat lebih bersemangat pada pagi hari ini. Bu Eni ingin bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang kerajaan dan raja-raja Islam. Kerajaan dan raja-raja Islam. Sekarang kita akan berpindah ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Ada yang tahu hari ini belajar apa di pembelajaran pertama? Gak tahu. Tidak tahu? Ya, hari ini akan belajar mengenai pahlawan dan cermin-cermin. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Bu Eni ingin bertanya, anak-anak ada yang tahu apa itu pahlawan? Apa ini? Pahlawan itu orang yang berjasa bagi negara. Orang berjasa bagi negara, itu menurut Indi ya. Coba kalau Fenty. Pahlawan itu orang yang berjuang pada kemerdekaan. Orang yang berjuang pada kemerdekaan. Apakah betul jawaban anak-anak? Bu Eni ingin membagikan sebuah teks bacaan bagi anak-anak. Satu untuk Indi dan satu untuk Fenty. Dalam teks materi ini ada bacaan mengenai pahlawan Indonesia. Mari kita baca secara bergantian anak-anak. Siapa yang mau memulai bacaannya? Saya Bu. Ini dulu ya, dibacanya, judulnya dibaca ya. Ya Bu. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional yang melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dan menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Ya, betul. Berarti dari jawaban anak-anak tadi dan bacaan pahlawan Indonesia dapat disimpulkan bersama-sama bahwa pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk Negara. Ia pasti melakukan sesuatu yang apa, anak-anak? Berani dan membanggakan. Betul sekali. Di sini anak-anak pasti tahu ya beberapa nama pahlawan Indonesia. Tahu? Tahu. Coba Fenty sebutkan. Ahmad Yani dan Bung Tomo. Betul, Indi. Muhammad Hatta dan
dari para pahlawan di Indonesia. Nah, anak-anak, setiap pahlawan itu mempunyai sikap kepahlawanan dan sikap pahlawan. Berbeda ya sikap pahlawan dan kepahlawanan. Ya. Ada yang tahu apa itu sikap pahlawan? Sikap pahlawan adalah sikap yang dimiliki oleh setiap pahlawan. Sikap yang dimiliki oleh setiap pahlawan. Contoh sikap pahlawan apa? Berani, Pantang menyerah, pantang menyerah. pemaaf, Nah, Pemaaf. Lalu jujur, masih banyak lagi anak-anak untuk sikap pahlawannya. Tadi sikap pahlawan merupakan sikap yang dimiliki oleh setiap pahlawan Berarti kalau sikap kepahlawanan merupakan sikap. yang menunjukkan sifat-sifat pahlawan. Contohnya keberanian, lalu keperkasaan, keperkasaan, Rela berkorban, kerelaan berkorban, kesatria, kesatria, ya betul. Setiap pahlawan pasti mempunyai sikap-sikap seperti itu ya anak-anak. Paham? paham, Nah, sekarang kan tadi anak-anak sudah membaca mengenai pahlawan Indonesia, lalu ada anak-anak mengerti mengenai pahlawan, sifat pahlawan dan kepahlawanan. Sekarang berpindah ke lembar selanjutnya. Di situ ada gambar peta pahlawan. Coba anak-anak cermati peta pahlawan tersebut dan Bu Eni bertanya. Pahlawan yang berasal dari Banjarmasin siapa? Antasari. Lalu pahlawan yang berasal dari Jawa Barat. Dewi Sartika, Dewi Sartika, ya betul. Coba Indi, pahlawan yang berasal dari Aceh. Cut Nyahdin, Lalu Fenty, Bu ini ingin bertanya, Silas Papare berasal dari Papua, ya. Lalu Singamangaraja dari Sumatera Utara. Yang terakhir Patimura dari Maluku. Nah, anak-anak, di bawah peta pahlawan itu ada 2 tabel yang kosong dan harus dikerjakan atau dicoba oleh anak-anak. Anak-anak kan tadi sudah belajar mengenai pahlawan, sikap pahlawan, dan sikap kepahlawanan. Pasti anak-anak sudah tahu ya bermacam-macam sikap pahlawan dan kepahlawanan. Sudah tahu tadi? Sudah. Nah, coba sekarang anak-anak tulis di bagian tabel yang pertama mengenai sikap kepahlawanan yang diketahui. Lalu di sampingnya anak-anak pengen tahu apa sih mengenai sikap kepahlawanan dari para pahlawan Indonesia. Apa yang anak-anak ingin ketahui lebih lanjut mengenai sikap dari pahlawan tersebut. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Fenty sudah selesai? Sudah, Bu. Indi? Sudah. Sudah selesai juga. Coba Bu Eni ingin tahu apa jawaban di tabel yang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Apa? Dari Fenty dulu. Keberanian, Indi sikapnya apa? Keperkasaan, Keperkasaan.
sebelahnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan Indonesia nasional? Apakah semua pahlawan meninggal dalam medan perang? Apakah semua pahlawan yang ini? Pertanyaannya apa? Apakah semua pahlawan ikut berperang? Apakah semua pahlawan ikut berperang? Nah, pasti Fenty bertanya seperti ini belum tahu ya jawabannya. Belum. Jadi, apakah semua pahlawan meninggal? Kebanyakan pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan itu meninggal atau gugur dalam medan perang. Lalu yang dari Indi, apakah semua pahlawan ikut berperang? Jawabannya, tidak semua pahlawan ikut berperang. Contohnya seperti Raden Ajeng Kartini. Apakah dia ikut berperang? Tidak. Dia memperjuangkan emansipasi wanita. Ya, betul semua anak-anak dari jawaban anak-anak. Sekarang kita tepuk jempol. Tepuk jempol. Jem jem jem. Pol pol pol. Jempol jempol. Salut. Lalu kembali lagi ke peta pahlawan tadi. Bu ini ingin bertanya, siapakah pahlawan yang berasal dari Maluku? Patimura. Dibalik sekarang materinya ke halaman selanjutnya. Ada bacaan mengenai Kapitan Patimura. Silahkan anak-anak membaca secara mandiri saja. Bu ini beri waktu selama 2 menit untuk membaca bacaan dari Kapitan Patimura. Dibaca dalam hati ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Bacaannya tadi judulnya mengenai Kapitan Patimura. Nah, dari bacaan Kapitan Patimura ini, Bu Eni akan memberi tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Sekarang keluarkan buku tugasnya, catat pertanyaan dari Bu Eni. Ada 2 pertanyaan dari Bu Eni mengenai bacaan Kapitan Patimura. Bu Eni dikte, anak-anak menulis ya. Ya, Bu. Yang pertama, tuliskanlah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Nomor 2, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar rumahmu. Sudah? Sudah. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah setelah pulang sekolah dan kita akan bahas besok. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Lalu sekarang Bu Eni ingin mengajak anak-anak untuk melihat sebuah gambar. Ini gambar apa anak-anak? Mobil. Ada yang tahu ini gambar mobil punya siapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ini merupakan
gambar mobil milik salah satu pahlawan di Indonesia, yaitu mobilnya Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo yang disebutkan Feni tadi, Bung Tomo. Iya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nih, apakah ada perbedaan mobil yang dimiliki oleh Bung Tomo di zaman dulu dengan mobil zaman sekarang? Coba diperhatikan dulu. Yang sudah menemukan angkat tangannya. Perbedaannya. Bu, Apa? kalau di mobil yang ini nggak ada spionnya. Nggak ada kaca spionnya. Eh, Kalau yang mobil zaman sekarang, Ada. biasanya spionnya di kanan kiri. ini cuma satu di dalam ya. Ya. Nah, betul. Jadi anak-anak yang membedakan mobil dari Bung Tomo dengan mobil zaman sekarang yaitu kaca spion. Di mobilnya Bung Tomo tidak ada kaca spionnya. Kaca spionnya cuma satu yang ada di dalam. Sedangkan mobil zaman sekarang ada kaca spionnya. Berapa? Dua. Di kanan dan di kiri. Nah, biasanya kaca spion itu manfaatnya untuk apa? Kalau di mobil untuk apa? Untuk melihat bayangan motor belakang. Betul. Biasanya untuk melihat untuk melihat di belakangnya berarti membutuhkan sebuah cermin. Cermin. Anak-anak tahu cermin? Tahu. Tahu? Cermin biasanya untuk melihat bayangan yang ada di sekitarnya. Coba dibacakan. Itu ada pengertian dari cermin. Siapa yang membacakan? Saya, Bu. Ya. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya dari benda yang berada di sekitarnya. Betul, berarti tadi jawaban dari anak-anak betul ya, di kata spion ada cermin. Nah, cermin itu memiliki 3 jenis anak-anak. Bu ini jelaskan, ada 3 jenis cermin, yaitu yang pertama, cermin cakung. Yang kedua, ada cermin cembung. Dan yang ketiga, ada cermin datar. Misalnya datarnya ini juga bisa. Coba dibaca materinya. Cermin cekung itu apa, Fendi? Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya lengkung dan bagian yang berkilap berada di sisi dalam. Bayangan yang dihasilkan dalam cermin cekung akan terbalik dari aslinya. Ya, berarti kalau cekung lengkungan ke dalam. Sekarang cermin cembung apa, Indi? Cermin cembung ialah cermin yang memiliki permukaan berbentuk lengkung dan bagian yang berkilap berada di sisi luar. Bayangan yang dihasilkan cermin cembung akan lebih besar dari aslinya. Ya, berarti tadi cermin cembung lengkungannya keluar dan yang mengkilap di bagian luar. Sedangkan cermin datar, siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, Fenty. Cermin datar adalah cermin yang bagian mengkilapnya datar. Bayangan yang dihasilkan akan sama dengan bayangan aslinya. Ya, betul. Jadi cerminnya datar, tidak cekung atau tidak cembung. Nah, setiap cermin ini tadi ada bayangannya ya, anak-anak. Cermin cekung bayangannya terbalik. Cermin cembung bayangannya akan lebih besar. Dan cermin datar bayangannya Asli. sama dengan aslinya. Nah, coba sekarang Bu Weni ingin meminta anak-anak untuk melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan dari bayangan cermin cekung, cembung, dan datar. Bu Weni berikan dulu LKPD-nya. Lalu Bu Weni juga sudah mempersiapkan cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Untuk cermin cekung menggunakan bagian dalam dari sendok. Dan untuk cermin cembung menggunakan bagian luar sendok. Untuk cermin datar menggunakan cermin biasa. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Jadi nanti anak-anak jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap dan nomor absen.
Lalu di bagian sini nanti anak-anak menuliskan nama cerminnya apa dari 3 cermin itu tadi dan bayangan yang dihasilkan. Contohnya dapat dilihat pada petunjuknya ya anak-anak. Paham? Paham. Silahkan untuk dikerjakan. Waktu pengerjaannya 20 menit. Dikerjakan dengan teman sebangkunya. Bisa? Bisa. Cekung. Lebih besar. Coba sudah dipraktekkan belum? Sudah, Bu. Sebut. Yang seadanya cermin. Datar. Sudah dicoba ini? Sudah, Bu. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Bu. Gimana? Mudah tidak dalam melakukan percobaannya? Udah. Udah. Coba ya Bu, ini lihat jawabannya. Ada 3 cermin. Cermin apa yang pertama? Cermin cekung. Cermin cekung. Coba dibacakan hasil dari bayangan cermin cekung. Terbalik. Terbalik. Yang kedua cermin Cembung. cembung. Bayangannya Lebih besar. 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 Terbalik tidak? Tidak. Tidak terbalik. Yang ketiga, cermin Datar. datar. Bayangannya Sama dengan bayangan asli. sama. Ya, betul semua anak-anak. Jawaban dari anak-anak, cermin cekung bayangannya terbalik. Cermin cembung bayangannya lebih besar atau tidak terbalik dan cermin datar bayangannya sama dengan aslinya. Kita tepuk jempol untuk apresiasi bagi anak-anak. Tepuk jempol. Jem jem jem. Pol pol pol. Jempol jempol. Salut. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke Bu Eni untuk nanti Bu Eni nilai. Ya, sudah dikerjakan semua. Anak-anak paham dengan materi ini mengenai pahlawan, sikap pahlawan, sikap kepahlawanan, dan cermin-cermin tadi? Paham. Nah, sekarang Bu Eni bertanya kepada anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi Bu Eni sudah sebutkan. Yang pertama, Pengertian pahlawan. pengertian pahlawan. Yang kedua, Sikap pahlawan. yang ketiga, Sikap kepahlawanan. yang diketahui dan yang ingin diketahui. Dan yang terakhir, yang keempat, Cermin. cerminnya ada apa? Cermin cekung, Cermin cembung, dan cermin datar. Anak-anak, apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Semuanya paham? Paham. Keren, anak-anak.
Weni. Nah, Bu Weni ingin bertanya, anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bagian mana yang menyenangkan? Bagian ini mengenal pahlawan di peta pahlawan. Tadi banyak gambar pahlawannya ya? Ya. Kalau ini bagian mana yang menyenangkan? Bagian ini Bu, uji coba praktek cermin. Tadi banyak ya cerminnya, ada cermin cekung, cembung, dan datar. Lalu kalau ada yang menyenangkan, pasti ada bagian yang menurut anak-anak sulit. Itu di bagian mana? Menjawab tabel. Ini juga sama di menjawab tabel. Ya Bu, sama. Tadi belum tahu ya caranya untuk menjawab tabelnya itu. Ya. Sekarang sudah tahu semuanya? Sudah. Nah, anak-anak sudah paham dengan materi hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas yang sudah Bu Eni berikan tadi mengenai bacaan Kapitan Patimura. Ada 2 pertanyaan. Nanti setelah pulang dikerjakan di rumah. Lalu besok kita bahas bersama-sama sebelum pembelajaran. Paham? Paham. Paham. Lalu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Saya lagi, Bu. Ya, tidak apa-apa Fendi. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan Bu Eni mengenai materi pahlawan dan cermin-cermin. Nanti sampai di rumah segera dikerjakan tugasnya dan segera pulang, jangan mampir-mampir untuk bermain. Siap? Siap.